Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halimatus Sadia, mahasiswi Program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada diskusi 11 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada diskusi ini kita akan membahas tentang pembelajaran dan asesmen dalam pendidikan dasar. Pada diskusi 11 ini terdapat tiga pertanyaan yang akan kita bahas. Pertanyaan yang pertama, dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum yang diberlakukan di Indonesia saat ini? Menjawab pertanyaan nomor 1, model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum yang ditetapkan di Indonesia saat ini, khususnya dalam konteks kurikulum nasional tahun 2025 adalah model pembelajaran yang mengedepankan integrasi konsep, keterampilan, dan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, serta pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum Indonesia saat ini atau kurikulum Merdeka adalah model connected dan model integrated. Yang pertama adalah model connected, yang kedua adalah model integrated. Pada model connected, menekankan hubungan antar konsep dalam satu mata pelajaran, sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Pendekatan ini selaras dengan struktur kurikulum Merdeka yang memberi ruang bagi guru untuk mengembangkan alur tujuan pembelajaran atau yang lebih kita ketahui dengan ATP dan modul ajar secara kontekstual. Model ini juga mendukung prinsip pelibatan pengalaman belajar dan differentiated instruction karena guru dapat menghubungkan materi dan pengalaman, budaya lokal, dan proyek kontekstual tanpa harus keluar dari batas-batas mata pelajaran tersebut. Model yang kedua adalah model integrated. Model integrated menggabungkan konsep dari beberapa mata pelajaran, terutama melalui tema besar atau proyek lintas disiplin. Model ini memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan 8 profil lulusan yang memang dirancang untuk dilaksanakan secara lintas disiplin dan berbasis isu aktual, misalnya lingkungan, kearifan lokal, teknologi, dan kewirausahaan. Dalam konteks 8 profil lulusan, pembelajaran tidak dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran, tetapi berdasarkan isu, tema, dan kompetensi lintas domain yang sesuai dengan karakter model integrated. Pertanyaan yang kedua, paparkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini Anda implementasikan di kelas atau di sekolah. Tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu bertujuan memudahkan peserta didik dalam memahami mata pelajaran dengan mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Fungsi utamanya adalah meningkatkan fokus belajar siswa pada satu tema tertentu, sekaligus mengembangkan berbagai kompetensi secara menyeluruh, serta menumbuhkan motivasi belajar karena materi yang dipelajari lebih bermakna dan lebih menarik bagi siswa. Landasan pembelajaran tematik terpadu. Landasan pembelajaran tematik terpadu mencakup landasan filosofis, psikologis, dan yuridis. Landasan filosofisnya didasari pada pandangan bahwa pembelajaran sebaiknya holistik dan menyeluruh, memberi pengalaman belajar yang terintegrasi. Landasan psikologis merujuk pada tahapan perkembangan kognitif anak yang lebih efektif jika belajar melalui tema yang konkret dan relevan. Landasan yuridis terdapat pada kebijakan pemerintah yang mendukung kurikulum tematik sebagai pendekatan pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama adalah siswa berperan aktif mencari tahu, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Yang kedua adalah fokus pembelajaran pada tema yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Poin berikutnya adalah tema menjadi pemersatu kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran.
Poin berikutnya, sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku, namun bisa dari berbagai media dan pengalaman langsung. Poin berikutnya adalah memberikan pengalaman belajar dari hal konkret menuju ke abstrak. Sedangkan berikutnya, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan diajarkan secara tersendiri. Sedangkan rambu-rambu pembelajaran tematik terpadu, yang pertama adalah tidak semua mata pelajaran harus digabungkan dalam satu tema. Yang kedua, penggabungan kompetensi dasar lintas semester dapat dilakukan. Poin ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan tidak harus dipaksakan. Sedangkan poin keempat, kompetensi dasar yang tidak tercakup dalam tema tertentu tetap harus diajarkan secara terpisah atau lewat tema lain. Tahapan pembelajaran tematik terpadu, yang pertama adalah perencanaan yang dimulai dengan pemetaan kompetensi dasar. Yang kedua, pengembangan jaringan tema yang sesuai kebutuhan dan minat belajar siswa. Poin ketiga, penyusunan silabus yang mencakup standar kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, dan penilaian. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi identitas mata pelajaran, kompetensi dasar, materi pokok, strategi pembelajaran, serta penggunaan alat dan media pembelajaran. Pertanyaan ketiga, melihat soal nomor 2, silakan Anda analisa apa yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana implementasi di tempat Anda mengajar? Perbedaan utama antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka terletak pada pendekatan, struktur kurikulum, dan fleksibilitas pelaksanaan di sekolah. Kurikulum 2013 mengadopsi pendekatan tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran melalui tema tertentu untuk memberikan konteks nyata dan relevan bagi peserta didik. Sedangkan struktur kurikulum ini lebih terpusat dan terstandarisasi dengan alokasi waktu dan evaluasi per semester yang terjadwal ketat. Sementara kurikulum Merdeka menonjolkan fleksibilitas yang lebih besar, memberikan kebebasan kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Capaian pembelajaran dikembangkan per fase, bukan per kompetensi dasar seperti di kurikulum 2013, dan evaluasi dilakukan lebih fleksibel sepanjang tahun. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar menekankan pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga kegiatan pembelajaran melibatkan panduan pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler yang lebih variatif. Prinsip pembelajarannya menekankan kemandirian, keberagaman, dan pengembangan karakter dan keterampilan, sedangkan kurikulum 2013 lebih fokus pada pembentukan karakter secara seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, sedangkan kurikulum Merdeka menyesuaikan metode pembelajaran secara diferensiasi sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Dalam implementasi di tempat saya mengajar di SMP Negeri 7 Bangkalan, penerapan kurikulum tematik terpadu masih menekankan penggabungan beberapa mata pelajaran dengan tema yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dengan evaluasi rutin per semester. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, guru diberikan otonomi luas untuk menyesuaikan pembelajaran dengan potensi dan minat siswa melalui metode pembelajaran yang lebih variatif, termasuk proyek-proyek otentik yang mendorong kreativitas dan kolaborasi siswa secara aktif. Hal ini tentunya menuntut kesiapan guru dan infrastruktur sekolah untuk mendukung fleksibilitas dan diversifikasi proses pembelajaran ini. Perbedaan ini mencerminkan pergeseran dari model pembelajaran yang lebih terstruktur dan standar di kurikulum 2013
menuju model yang lebih luas, berbasis kompetensi dan pengembangan potensi individu di kurikulum Merdeka Belajar. Demikian pemaparan saya pada diskusi 11 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.